Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 17. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi kami mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gema Zaliana Utari dengan NIM 11001211303442. Perkenalkan, nama saya Fauzia Bilqis Izati dengan NIM 11001211303462. Perkenalkan, nama saya Faustina Filia Enda Ratri Febiani dengan NIM 11001211303833. Sebelum mengetahui tata urutan penyelesaian perkara perdata, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, serta bagaimana cara pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Dengan kata lain, adalah hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan perdata. Untuk menegakkan hukum, kita membutuhkan aturan yang jelas. Kita tidak dapat menyita akses seseorang sembarangan atas tuduhan prestasi atau kita menuntut harta gono gini dalam suatu perceraian apabila tidak memiliki sumber hukum yang jelas. Sumber dari hukum acara perdata sendiri antara lain, yang pertama ada Het Sini Indonesia Reglement atau disingkat dengan HIR. Sumber hukum ini masih terdapat dalam kodifikasi warisan zaman kolonial Belanda, yang diterjemahkan menjadi RIB atau Reglement Indonesia yang diperbaharui. Yang kedua, ada Reglement Buitenwesten atau yang disingkat dengan RBG, atau juga biasa disebut dengan Reglement Daerah Seberang. Yang ketiga, ada Burgerlijk Wetboek atau BW, yang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada 29 Oktober tahun 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata. Yang terakhir, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang tersebut mengatur susunan Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung, serta hukum acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali. Selanjutnya, kita memasuki materi proses penyelesaian perkara perdata di persidangan. Sebelum masuk ke dalam inti persidangan, tentunya terdapat tahap persiapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Pada tiap-tiap perkara perdata yang biasa terdapat dalam peradilan, sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yakni pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain, sedangkan tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain. Pembuatan atau penyusunan surat gugatan. Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata. Oleh karena itu, surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain, surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat kita temukan dalam pasal 8 nomor 3 RV yang pada pokoknya berisikan, pertama, ada identitas para pihak. Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas dari masing-masing pihak baik penggugat ataupun tergugat. Selanjutnya ada posita atau fundamentum petendi, yaitu merupakan uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Selanjutnya ada tuntutan atau petitum, yaitu merupakan segala sesuatu yang dibuat oleh penggugat dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Selanjutnya adalah proses penandatanganan surat gugatan. Surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh penggugat harus ditandatangani sendiri oleh penggugat atau kuasa hukumnya apabila penggugat bermaksud mewakilkannya kepada orang lain. Apabila penggugat bermaksud mewakilkannya kepada orang lain, maka pembuatan atau penyusunan dan penandatanganan surat gugatan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk atas dasar pemberian kuasa. Berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya perkara, kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Adapun biaya perkara yang harus dipersiapkan dan dibayar oleh penggugat atau melalui kuasa atau kuasa hukumnya meliputi ada panjar atau proksot biaya perkara atau gugatan. Selanjutnya ada biaya peletakan sita jaminan atau konservatoir beslag yang bila diminta atau diajukan saja. Selanjutnya ada biaya pemeriksaan objek sengketa atau pemeriksaan setempat apabila yang menjadi objek sengketa berupa benda tetap atau tidak bergerak. Kemudian ada tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan.
Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atau kompetensi absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus apabila dalam perkara tersebut penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh advokat dengan membayar biaya pancar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa. Selanjutnya, kita memasuki pada tahap inti, yaitu tahap persidangan. Dalam tahap persidangan terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap mediasi, yang kedua tahap pembacaan gugatan, yang ketiga tahap pembuktian, yang keempat tahap kesimpulan, dan yang terakhir tahap putusan. Tahap mediasi. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam hal ini, mediator sebagai pihak netral. Kewajiban mediasi ini diatur secara umum dalam pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Apabila dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh mediator yang akan disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapat putusan perdamaian. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan, sehingga persidangan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap pembacaan gugatan. Apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan sepanjang tidak merubah pokok gugatan. Bahkan lebih dari itu, pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Tahap ketiga merupakan tahap pembuktian. Tahap ini merupakan tahap yang cukup penting dalam pemeriksaan perkara. Pada tahap ini akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan terdapat dalam pasal 284 RBG, yaitu ada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pada tahap keempat merupakan tahap kesimpulan. Kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak, karena kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian selama persidangan. Dari analisis tersebut akan muncul kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak. Bagi majelis hakim, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis hakim menilai analisis hukum kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum para pihak dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan, apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Tahap terakhir dalam persidangan adalah tahap putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Hakim akan merumuskan putusannya berdasarkan fakta selama persidangan, baik dari hasil pemeriksaan bukti, keterangan dari kedua belah pihak, kesimpulan, serta keyakinan dari hakim itu sendiri. Dari sekian banyaknya perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri, tidak mungkin semuanya selalu berjalan mulus. Pasti ada saja perkara yang tersendat penyelesaiannya, karena satu hal dan lain hal. Salah satunya apabila tergugat yang berhalangan hadir atau bahkan menolak hadir dalam persidangan. Dalam hal ini, pengadilan menghadapinya dengan menggunakan putusan first take. Putusan first take merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan first take ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat dari ketidakhadirannya tergugat atas alasan yang tidak sah. Hal ini dijelaskan pada pasal 125 HIR atau 149 RBG. Dalam putusan first take, tergugat berhak mengajukan perlawanan yang disebut dengan verzet. Verzet dapat diajukan dalam tempo 14 hari setelah penerimaan pemberitahuan. Verzet tidak sama dengan banding. Verzet merupakan upaya perlawanan terhadap first take yang diajukan ke hakim yang memutus first take, sedangkan banding merupakan upaya perlawanan hukum biasa terhadap putusan hakim di pengadilan tingkat 1 yang diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi atau pengadilan tinggi. Sekian penyampaian
penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.